Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah Kampung Takwa Astan rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali ya. Masih di surat Al-Furqan, dan ini kita akan membahas ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Ada Kang Fahmi ini. Kita lanjutkan. Kemarin kita sampaikan ya, 2 hari yang lalu ya, kita sampaikan waktu itu lagi di Bekasi ya, bahwa orang-orang hamba Ar-Rahman akan mendapat ghurfah ya, satu tempat di surga atau surga itu sendiri ya. Orang-orang ini akan mendapatkan ghurfah, tempat yang mulia di surga ya. Kemudian diberikan karena kesabaran mereka ya, menjadi hamba Ar-Rahman. Karena hamba Ar-Rahman butuh kesabaran ya, dan mendapatkan kemuliaan serta salam ya, penghormatan dan keselamatan. Mereka kekal di dalamnya khalidina fiha ya, dan mendapatkan tempat yang terbaik ya. Tempat yang terbaik serta tempat menetap yang terbaik. Kemarin kita sampaikan, mari kita lanjutkan di ayat ke-77 surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah ya Muhammad ya, ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanmu tidak mengindahkanmu atau nyuekin kamu ya, Tuhanku nyuekin kamu, masa bodoh lah terhadap kamu. Laula du'aukum, kecuali kalau kamu beribadah ya. Faqad kadzdzabtum, dan sungguh kamu sudah mendustakan dia. Fasaufa yakunu lizama, pasti kamu akan mendapat balasan atau siksa. Nah, ini ayat yang sesuai dengan surat ini. Surat ini menceritakan tentang bagaimana Nabi berusaha digoyang ya, berusaha dirusak kenabiannya dengan orang-orang yang musyrik ya. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ini gimana caranya menghancurkan Nabi. Banyak tuduhan-tuduhan yang disebutkan kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selaras dengan surat ini adalah surat yang menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak goyah terhadap orang-orang musyrik. Ya. Makanya disebutkan, Qul, katakanlah ya Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanku mengabaikan kamu. Nyuekin kamu. Apa sih artinya manusia ya? Di hadapan halaman alam semesta ini, apa artinya? Malaikat disuruh sujud kepada manusia ya, Adam ya, karena dia mengikuti cara-caranya Allah atau mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat disuruh sujud. Sementara kalau kamu tidak mau ibadah, tidak mau sujud kepada Allah, itu dicuekin Allah, diabaikan ya.
Coba kita lihat betapa kecilnya manusia ya. Bumi ini satu saja, satu planet dari mungkin jutaan miliaran planet. Salah satu bagian kecil saja dari gugusan galaksi yang berputar. Bahkan matahari salah satu bintang yang ukurannya sedang. Waktu ada bintang yang jauh lebih besar. Bahkan ada yang mengatakan cahaya bintang sekarang bisa saja bintang itu sudah nggak ada. Karena sudah dari sekian juta tahun cahaya yang lalu. Jadi apalah artinya manusia sampai mau mengejek Tuhan, mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Rasul. Ya, Uqbah, ada salah satu tokoh Quraisy, Uqbah. Ya, datang kepada Nabi dibawa baju ya. Ada Pak Guru, Pak Erwin dari Bekasi ya, mudah-mudahan selamat datang, mudah-mudahan kita sama-sama terus berbuat kebaikan, insyaallah menyebarkan kebaikan baik kepada siapapun termasuk pada murid-murid. Apa kabar? Salam hormat kami kepada tim Bustanul Ibad ya, Bekasi. Nah, kembali lagi bahwa kita akan dicuekin Allah kalau kita tidak ibadah. Ayat ini mengatakan kepada kita supaya mengatakan kepada orang lain yang berusaha menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasul. Ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Erwin tetap semangat lah, insyaallah sama-sama. Memang berat ya menyebar kebaikan, menyebarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Butuh kesabaran seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya ya. Kita berhak mendapat ghurfah, mendapatkan tempat yang mulia di surga kalau kita sabar menjadi hamba Ar-Rahman. Ciri-cirinya panjang. Kemarin kita sudah sampaikan. Kembali lagi bahwa manusia si Uqbah tadi. Uqbah itu datang bawa ini, bukan bawa masker ya. Masker ini pulang dari sholat tadi masih pakai masker. Nah, membawa baju kemudian dililitkan ke Nabi. Dicekek Nabi itu sama Uqbah. Dicekek Nabi, kemudian ya mungkin berat ya Nabi suasana. Kemudian datang Abu Bakar, dilepasin. Kamu nih, itu bahasa saya. Kamu ini mau mematikan orang yang mengatakan Robku adalah Allah. Mengingatkan kepada Uqbah, Robnya juga sama Allah juga, Uqbah juga sama Allah. Ya, cuma dia musyrik, ya, menyekutukan Allah. Jadi memang, amin. Kang Fahmi, mudah-mudahan Allah kubulkan doa kita di surganya. Dapat ghurfah dan butuh kesabaran betul. Nabi aja itu sampai kayak gitu, umatnya dicekek ya. Bahkan sering saya sampaikan bagaimana Nabi sampai ada pedang yang masuk ke, bukan pedang ya, baju besinya ketimpa pedang, baju besinya masuk di perang Uhud, darah-darah. Sahabat yang mengambil sampai giginya copot. Betapa kita apabila manusia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak dapat itu sangkutan kehidupan nggak ada. Ya, ini kan surat Al-Furqan itu menguatkan ini. Ya, ada Kang Andi ya, tetap semangat Kang Andi. Menguatkan Nabi bahwa memang demikianlah kehidupan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Memang demikian. Makanya Allah sebutkan di sini, katakan ya Nabi, katakan wahai Muhammad, Allah nyuekin kamu kecuali kamu beribadah. Sandaran manusia bisa normal kehidupannya adalah ibadah, mengakui dia hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Enggak seperti tadi si Uqbah ya. Coba kita lihat, ada salah satu dialog antara Heraklius dengan Abu Sofyan. Ini kita coba lihat bagaimana Nabi
diyakini sebenarnya sebagai nabi. Ya, cuma ego dia sebagai penguasa. Ya, biasanya itu gara-gara penguasa tuh, nggak mau dia disamakan dengan rakyat. Mirip aja kayak sekarang tuh. Ya. Heraklius nanya kepada Abu Sofyan, mana petinggi kamu lah kira-kira, sama kelompok orang Arab waktu itu. Karena mereka juga harus tahu nih gimana. Ini kan ada pergerakan Muhammad nih di Arab. Sementara dia di Sam waktu itu Heraklius. Heraklius adalah pemimpin Romawi Timur waktu itu. Kemudian Heraklius bilang, pakai penterjemah ya, katanya, wahai Abu Sofyan, apakah ada keturunan raja Muhammad itu? Abu Sufyan bilang, bukan. Ditanya lagi sama Abu Sufyan, oh bukan keturunan raja. Siapakah pengikutnya, dari orang kaya atau orang miskin? Abu Sufyan bilang, orang miskin. Oh, ditanya lagi sama Heraklius, pengikutnya itu ada yang keluar gak dari agamanya ketika dia masuk agamanya? Nggak ada, kata Abu Sufyan. Oh, ditanya lagi sama siapa, si Heraklius. Kalau misalnya ya mereka mengikuti dia Muhammad itu, apakah semakin bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bertambah. Ditanya lagi sama Heraklius, apakah dia berkhianat kalau berjanji? Enggak berkhianat. Kami sekarang ada perjanjian, karena waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Perjanjian Hudaybiyah. Sepengetahuan saya lah, kalau bahasa dia, bahasa saya nih, kita ada perjanjian dan tidak pernah berkhianat. Kemudian ditanya lagi, pernah gak dia berdusta, ya, berbohong? Enggak, kata Nabi. Enggak, kata Nabi lagi, kata Abu Sufyan, enggak berdusta. Kemudian Heraklius ngomong, tadi aku nanya sama engkau, apakah dia pernah ada keturunan raja kakek-kakeknya? Kamu jawab enggak. Kalau misalnya kamu jawab iya, berarti bisa saja kami menduga dia ingin dapat kerajaan. Begitulah para nabi. Para nabi tidak ada hubungan dengan kerajaan atau kekuasaan. Dia menyeru kepada Allah. Terus yang selanjutnya pertanyaannya ditanya lagi, apakah dia pengikutnya gimana? Pengikutnya siapa? Orang-orang miskin. Berarti memang begitu, para nabi diawali dengan orang-orang miskin. Yang kedua saya tanya lagi, apakah pengikutnya semakin bertambah? Betul, itulah keimanan. Keimanan itu akan membuat orang terus sampai dia sempurna, jadi bertambah terus. Itu Heraklius tuh yang ngomong. Heraklius adalah raja Romawi. Ditanya lagi, apakah dia pernah berdusta? Tidak pernah berdusta. Begitulah para nabi, tidak pernah berdusta. Kemudian ngobrol Heraklius dengan timnya. Dia bilang, kalau betul yang dikatakan Abu Sufyan ini, itu kekuasaannya akan sampai di kakiku ini, kata si Heraklius. Tadinya aku yakin bahwa akan ada orang yang akan menjadi raja, disebutnya raja di situ. Tapi aku tidak pernah menyangka itu datangnya dari orang Arab. Suatu ketika Heraklius mengumpulkan orang-orang Roma gitu ya, dikumpulkan. Kemudian dibilang seluruh gerbang itu dikunci, dikumpulkan. Kemudian bilang, dia begini, Heraklius itu bilang, kita mau gak nih beriman dengan nabi ini? Kita sudah tahulah ciri-cirinya bahwa ini nabi. Kemudian orang-orang petinggi besar itu pada lari-larian kemana-mana gitu, padahal udah dikunci. Akhirnya si Heraklius bilang, mungkin mereka nggak mau, yaudah sini, aku cuma menguji kalian saja gitu, ngeprank kalian saja. Ya begitulah ngelesnya. Akhirnya mereka bersujud kepada Heraklius lagi.
Abu Sofyan komentarnya itu berkata begini, urusan Muhammad ini luar biasa ini, orang berkulit kuning, ibaratnya namanya Romawi mungkin berkulit putih lah atau apa, itu sampai takut sama Muhammad. Makanya betapa hina, betapa lemahnya manusia ketika dia tidak mau diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah, dicuekin sama Allah. Ya. Makanya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Khabab bin Art ketika mereka bilang, ya Rasul, kapan kita dapat pertolongan Allah? Kapan kita dapat mata nasrullah? Mana pertolongan Allah? Lalu Nabi menyampaikan hadisnya, sering saya sampaikan, bahwa dulu orang mempertahankan agama ini, mempertahankan keyakinan dengan Allah itu sampai disisir dari besi, terkelupas daging dan sebagainya, sampai dipendam di tanah, dibelah pakai gergaji. Kata Nabi, wahai Khabab, sesungguhnya agama ini akan terus jalanlah, kira-kira begitu, hingga ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut, ya, satu tempat di daerah Yaman, sampai ke Hadramaut, tidak akan ada yang ditakutinya kecuali Allah atau serigala yang menyerang dia, nggak ada. Artinya bakal nyampe ke San'a dan Hadramaut, dan itu terjadi. Ya. Jamaah kampung takwa, astagfirullahaladzim. Jadi betapa lemahnya manusia ketika berhadapan dengan Allah. Ketika dia beribadah, dia mendapatkan kekuatan. Ya. Makanya jangan aneh ketika Ja'far bin Abu Thalib, ya, seorang panglima perang yang meninggal, ya, di peperangan, salah satu peperangan di Sam waktu itu ditemukan 90 luka di sini. Bagaimana itu kita kena silet sedikit aja udah beratnya. Ini 90 luka pedang, sayatan pedang. Berarti satu luka jalan terus, dua luka jalan terus, puluhan luka jalan terus sampai dia meninggal, Ja'far bin Abi Thalib. Kekuatan itu didapatkan ketika dia beribadah pada Allah. Ya, dan kita lihat di surat Al-Furqan itu kan menguatkan Nabi. Banyak tuduhan-tuduhan. Ya, dan nanti pun begitu hingga hari kiamat, orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala pasti dapat tuduhan. Dapat orang-orang yang berusaha menjegal, karena yang namanya keadilan, ya, yang namanya persamaan, yang namanya ibadah itu selalu dijegal oleh orang-orang yang nggak mau. Itu sunatullah. Namanya jahiliyah bukanlah waktu, tapi sifat yang dia akan bertemu terus hingga hari kiamat. Jamaah kampung takwa, astagfirullah. Mari kita lanjutkan. Masih di ayat terakhir surat Al-Furqan. Insyaallah selesai ya surat Al-Furqan. Ya. Laula du'aukum faqad kadzdzabtum. Bagaimana kamu bisa beribadah orang kamu sudah mendustakan Allah? Ya. Bagaimana kamu bisa beribadah? Kamu kan udah mendustakan Allah. Macam-macam tuh tuduhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Saya gak kenal. Nah, gitu. Kok Nabi makan? Kok Nabi jalan-jalan sih di pasar gitu? Kok Nabi ke mall kalau bahasa kita sekarang ya? Kenapa dia harus jalan-jalan? Coba datengin malaikat biar nempel di sebelah dia supaya dikasih tahu nih loh malaikat Nabi, aku malaikat, ini Nabi. Kalau perlu malaikat yang jadi Nabi. Dan kita tahu ya, orang Quraisy itu menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi ini kalau udah orang berhubungan dengan anak Tuhan ya, itu pasti ngaco kehidupannya. Ya. Faqad kadzdzabtum. Gimana ente mau diindahkan atau mau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ente tidak beribadah, ente mendustakan. Makanya bentuk dari pengawasan Allah kepada orang mukmin itu, i'malu, beramalah kamu, fasayarallahu wa rasul wal mu'minin.
beramallah kamu, maka Allah, Rasul, dan kaum mukminin akan melihat kita. Berarti ada pengawasan. Kalau kita ditegur sama seseorang, itu mungkin pengawasan dari Allah, cuma lewat orang tersebut. Ya. Kita lanjut. Faqad kadzdzabtu fasawfa yakunu lizama, maka pasti kamu akan mendapatkan azab, mendapatkan siksaan. Ini keyakinan dari Rasulullah bahwa orang-orang ini bakal dapat siksaan. Makanya Rasulullah waktu perang Badar kan semua dimasukin tuh ke sumur Badar. Orang-orang yang meninggal, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, termasuk Ubah kalau nggak salah, itu dimasukin ke sumur Badar. Orang-orang yang meninggal di situ. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Jadi begini Nabi itu, ini ke sumur Badar itu dia bilang begini, wahai Uqbah, wahai siapa, Abu Lahab, Abu Jahal, Amr bin Hisab, apakah kamu sudah menemui apa yang dijanjikan Rabbmu? Artinya ente sudah nemuin belum? Bahasa lainnya itu udah dapat azab belum kamu tuh, gitu kira-kira. Udah dapat azab belum kamu tuh? Nabi ngomong di sumur mayat itu kan dimasukin ke mayat, masukin ke sumur itu. Sahabat Nabinya nanya itu temannya Nabi, wahai Nabi, kenapa kamu ngomong dengan orang mati gitu? Kan dia udah mati. Kamu harus tahu, kira-kira begitu ya. Ini bahasa saya. Kamu harus tahu bahwa dia lebih mendengar dari kamu. Jadi itu salah satu syariat, sehingga ketika kita menjenguk orang meninggal itu jangan omongin yang buruk-buruk, dia dengar. Kita akan mendengar itu. Jangan omongin lah, kita ngomongin yang baik-baik. Syariatnya begitu ya. Itu orang-orang yang mendapatkan azab. Ya. Ada juga orang-orang yang mendapat rahmat. Ada, Hamzah meninggal di perang Uhud. Ya. Ada. Ketika meninggal dia mendapat syahid, ya, dibunuh oleh Wahsy ya waktu itu. Ketoprak. Jadi jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, inilah cerita tentang, inilah kisah di surat Al-Furqan. Ya, di sini ada penguatan Nabi, di situ ada ujung-ujungnya ada hamba Ar-Rahman. Ya, siapa hamba Ar-Rahman? Ar-Rahman yang mereka berusaha untuk tidak percaya ya. Tapi kenyataannya karena hamba-hamba Ar-Rahman ini yang berdoa kepada Allah, yang berusaha menghidupkan kehidupannya dengan Islam ya, nggak ada artinya manusia itu. Karena ada hamba-hamba Ar-Rahman inilah, hamba-hamba yang berada di belakang Rasulullah SAW. Ya, jadi kehidupan berputar. Ya, dan itu hingga hari kiamat nanti. Ada orang-orang yang menyeru ud'u ilallah, menyeru kepada Allah hingga hari kiamat. Ya. Dan ada orang-orang yang berusaha menghancurkan jalan Allah. Mudah-mudahan kita nomor 1 ya, jangan yang nomor 2 tadi. Ya, alhamdulillah berakhir surat Al-Furqan. Mudah-mudahan kita lanjut nanti ke surat selanjutnya. Tetap bersama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.